Sebenarnya yang membedakan antara busi panas sama busi dingin itu apa sih? Nah, jadi kalau bedakan busi panas sama busi dingin itu sebenarnya bukan dari panjang ulirnya, tapi bagaimana kedalaman keramik di dalam ulir businya. Jadi kalau semakin palung atau semakin dalam itu businya semakin panas. Heat range-nya biasanya kalau di NGK itu angkanya lebih kecil. Seperti Denso juga angkanya lebih kecil. Nah, terus kalau semakin dangkal, jadi semakin kelihatan ya, semakin naik keramiknya itu akan semakin pendek, itu akan semakin dingin heat range-nya. Keuntungan busi panas sama busi dingin itu masing-masing berbeda ya. Biasanya kalau busi panas itu lebih cocok di tempat wilayah iklim yang dingin, mungkin di negara yang di iklim sedang. Terus kalau busi dingin itu cocoknya juga lebih cocok di negara atau di daerah yang iklimnya subtropis atau panas. Tapi juga sebenarnya busi itu juga bisa mempengaruhi tingkat keiritan sama keborosan bensin yang digunakan. Mungkin bisa jadi kalau settingannya pas, pengkabutannya pas, itu busi dingin juga bisa dipakai di tempat yang cuacanya iklimnya dingin juga. Dan juga biasanya kalau busi dingin itu dipakai untuk motor dengan performa tinggi ya. Tapi kalau misalkan busi dingin itu cara settingannya pas, dia akan bisa dipakai untuk harian dan bahkan bahan bakarnya akan jadi lebih irit. Pengalaman saya menggunakan nozzle hole ya, dari hole yang tidak dari nozzle yang tidak ada hole-nya, terus hole kecil dari hole 6, hole 8, hole 18 sampai hole 30. Itu saya pernah pengalaman semua. Jadi kalau misalkan hole-nya tidak ada, itu pengkabutannya jadi kasar ya. Saya pernah mencobanya menggunakan busi B9 ECS. Ini udah agak lama ya. Itu kalau tanpa hole itu main jetnya susah banget ketemunya. Bahkan main jetnya itu main jet 100 ya. Main jet 100 itu businya masih hitam, padahal dipakai jalan itu walah susah banget, kayak kekurangan bensin. Jadi mungkin ya kalau hole-nya semakin sedikit, apalagi tidak pakai hole, itu bisa pakai busi panas. Tapi memang kalau untuk performa itu lebih bagus kalau lebih banyak ya, khususnya kalau main jetnya sama. Kalau hole-nya lebih banyak itu lebih responsif. Jadi saya pernah bilang kalau hole itu menentukan businya, itu ya ternyata memang begitu. Jadi teman viewer yang sudah sharing ke saya juga itu kalau pakai hole itu misalkan kayak IW34 gitu ya, pakai hole 18 atau hole 24 tuh nggak salah, itu dia kesusahan untuk dapat settingannya, padahal main jetnya udah kecil banget, businya masih hitam dan juga suhu di mesinnya itu masih belum optimal, masih dingin. Tapi kok kayak motornya kekurangan bensin. Jadi tidak melulu kalau misalkan kekurangan bensin itu pasti panas, itu belum tentu. Kalau kasusnya hole-nya terlalu sedikit terus businya dingin, main jet belum nyampe, maksudnya main jetnya kecilan, suplai bahan bakarnya tidak sesuai, itu seperti motor tuh kayak kekurangan bensin terus, tapi di ruang bakarnya itu masih dingin. Jadi memang kalau hole-nya lebih banyak itu pengkabutannya memang jauh lebih bagus ya, apalagi kalau hole-nya gede, banyak banget kayak 30. Ini jadi dari hasil saya riset, itu kalau teman-teman ingin mau dapat performa bagus terus bensinnya irit,
itu gunakan busi dingin. Terus busi iridium itu performanya lebih bagus daripada busi tembaga. Jadi mungkin teman-teman yang beranggapan logam iridium kan pengantaran listriknya lebih nggak sebagus tembaga. Yang paling bagus kan silver sama tembaga ya. Nah, untuk performa motor itu ternyata nggak sesederhana itu. Jadi kalau misalkan untuk motor busi iridium itu kenapa lebih bagus performanya? Karena dia bisa dibuat runcing, karena termasuk logam yang cukup kuat ya. A few moments later. Nah, ini saya akan melanjutkan lagi soal busi. Nah, jadi di sini saya ada contoh busi NGK untuk sebagai gambaran sebagai contoh biar headrange-nya itu tahu mana yang panas mana yang dingin. Jadi saya cukup terkejut ada yang bilang di YouTube channel yang cukup ternama dan subscribernya juga udah di atas 100.000 ya. Itu dia menyebutkan kalau busi dingin sama busi panas. Kalau busi dingin itu ulirnya lebih panjang dan sedangkan busi panas itu ulirnya lebih pendek. Ulir kan ini ya. Itu dia juga contohkan businya secara nyata. Itu saya cukup kaget dia tunjukkan seperti itu. Dan yang saya khawatirkan itu akan menimbulkan persepsi yang salah. Mengapa bisa begitu? Jadi di sini saya ada 4 busi. Ini ada busi BP5ES, B9ECS, B9S dan BR8EGP. Nah, di NGK itu headrange itu kan dari 1 sampai 11 ya yang saya tahu. Nah, BP5ES dengan B9ECS atau B9ES. Di sini yang paling dingin B9ECS. Itu panjang ulirnya sama loh. Sama ya. Nah, yang membedakan panas sama dingin itu adalah isolatornya. Insulator itu bagian keramik. Keramiknya ini kalau semakin palung itu berarti semakin headrange-nya semakin panas. Sedangkan kalau B9ECS ini palungnya lebih pendek, lebih dangkal dibandingkan yang angka 5. Apalagi nih BP5S ini P itu maksudnya project ya. Jadi nongol keluar isolatornya. Isolator atau insulator ya, keramik. Jadi kalau keramiknya itu lebih terpapar panas, dia akan menjebak panas, ruang bakarnya lebih panas. Jadi kalau misalkan lebih dangkal itu terkena keramiknya lebih sedikit, itu menjebak panasnya lebih sedikit. Jadi kalau misalkan lebih dangkal berarti lebih banyak terkena bagian metalnya. Kalau terkena lebih banyak kena metalnya, dia akan lebih banyak melepas panas. Makanya kalau busi yang dingin sama busi panas itu settingan bahan bakarnya tidak bisa disamakan. Jadi misalkan busi panas itu karena dia menciptakan ruang bakar yang lebih panas sehingga dia membutuhkan settingan bahan bakar atau suplai bahan bakar yang lebih banyak. Makanya kalau pakai busi panas itu boros. Sedangkan kalau pakai busi dingin, B9ECS saja itu bisa irit. Kalau di Ninja 2 tak itu bisa efeknya banyak banget ya untuk selisih bahan bakarnya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang kalau pakai busi BP5S itu enak, ya enak aja, tapi nanti dampaknya mungkin bahan bakarnya akan jadi lebih boros kalau settingannya pas. Sedangkan kalau B9ECS mungkin banyak teman-teman yang susah sekali nyetingnya, bahkan businya sampai mati berkali-kali. Ya mati berkali-kali mungkin karena settingannya nggak diubah. Nah, jadi kalau misalkan menggunakan busi itu harus disesuaikan lagi settingan bahan bakarnya. Jadi nggak bisa sembarangan ganti busi. Jadi pengalaman saya begitu. Nah, untuk menentukan busi itu pas atau tidaknya dan ruang bakarnya itu optimal atau tidak, itu kita lihat dari warna businya. Indikatornya itu dari sini. Ini contoh warna merah bata yang kering ya. Ini berarti suplai bahan bakarnya kurang. Ini kalau misalkan dipakai ngebut ini fatal, bisa nge-jam kalau misalkan oli sampingnya nggak kuat. Kalau oli sampingnya bagus nggak masalah. Tapi resiko lain kalau misalkan panas terus nanti elektroda ground tuh yang ini ya, itu biasanya akan pecah karena saking panasnya ya. Semakin panasnya karena lebih panas, dia tidak tahan
sudah tidak tahan lagi akan pecah sendiri. Kalau pecah nanti akan berakibat ngejim. Jadi gini gambarannya, kalau misalkan pakai busi, asal pakai busi panas, itu nanti resiko businya akan jadi kering, ruang bakarnya akan jadi lebih panas, nanti akan pecah, nanti akan ngejim, nanti keluar duit banyak untuk memperbaiki mesin, ganti blok mesin dan segala macam. Tapi kalau pakai busi dingin, terlalu dingin, settingannya kebasahan, nanti repotnya nanti malah di jalan mogok, nanti malah nggak bisa jalan businya karena mati. Jadi busi itu kalau misalkan kedinginan itu dia akan mati. Ini contoh busi yang warnanya sudah ideal ya. Ini merah bata basah. Merah bata basah itu berarti agak gelap ya. Ini mungkin agak basah dikit, tapi jauh lebih aman ketika RPM tinggi. Nah, terus ini juga contoh antara B9ES dan B9ECS. Meskipun sama-sama 9 ya, B9ES sama B9ECS itu ternyata settingannya aja sudah jauh. Apalagi kalau misalkan teman-teman awalnya pakai BP5ES. Ya, gitu. Saya pernah setting itu antara B9ES sama B9ECS itu rata-rata selisih main jetnya aja cukup jauh rentangnya, bisa 4 sampai 5 ya. Turun stepnya ke B9ECS, dan pilot jetnya juga biasanya turun 1-2 step. Kalau tidak seperti itu, biasanya B9ECS-nya akan mati, nggak tahan 3 hari atau 4 hari, atau mungkin seminggu kalau beruntung. Nah, terus juga angka head range itu tidak menjamin busi itu lebih dingin atau lebih panas. Jadi ada faktor lain, salah satunya adalah faktor bahan logam yang digunakan, seperti BR8 EGP. BR8 EGP dengan B9ES itu meskipun lebih palung yang BR8 EGP, itu tetap lebih dingin BR8 EGP-nya, karena pertama dia menggunakan logam platina campur nikel ya, dan juga bagian elektrodanya itu runcing, bukan kotak, bukan silinder ya. Ini runcing dan ini silinder ya. Jadi sangat menentukan sekali settingannya agar motor itu enak, daripada nanti kalau misalkan teman-teman mungkin tahu kalau busi yang bagus itu busi iridium ya. Tapi kalau busi iridium tidak disetting ulang, biasanya kalau busi iridium akan lebih dingin dibandingkan busi tembaga. Nah, itu mungkin asal pasang akhirnya dibawa jalan, padahal busi iridium itu mahal, kok beberapa hari mati, yaitu karena settingannya masih belum pas. Jadi teman-teman jangan khawatir, yang paling penting adalah warna busi ini menentukan suhu di ruang bakarnya. Jadi dulu saya awal-awal mengetahui soal busi panas dan busi dingin, itu saya pakai B9ECS kok main jetnya turun terus ya, apakah ini aman atau gimana? Ya, ternyata malah aman dan mesin malah lebih, performanya malah lebih bagus. Bahkan busi iridium sampai IW34 itu lebih kecil lagi pilot jet main jetnya. Meskipun busi busi dingin pun kalau di RPM atas tuh butuh bahan bakar lebih banyak. Tapi pilot jet dan main jet kalau busi dingin kecenderungan di RPM bawah dan tengah itu butuh lebih irit. Makanya saya sampaikan di video sebelumnya, saya bisa menggunakan motor Ninja 2 tak pakai busi iridium IW34, itu bisa irit seliter sampai 40 lebih kilometer per liter ya. Itu kenapa? Karena saya menggunakan busi iridium IW34 yang setara headrest-nya itu sampai 11 kalau di NGK. Itu kan busi yang dingin banget ya. Kalau mau irit, pertama gunakan busi dingin. Jadi nggak bisa teman-teman mau motornya irit gitu aja tanpa ada yang diubah. Itu mustahil ya, nggak akan bisa. Apalagi kalau busi panas diiritkan dikit, RPM bawah aja bisa langsung pecah, khususnya kayak BP5ES ya. Caranya gimana biar bisa irit? Ya pertama gunakan karburator yang ada power jetnya, dan power jetnya itu bisa digonta-ganti ukurannya. PWK CPO itu salah satu solusi termurah kalau ingin ganti karburator ya. Itu bisa dibuat irit, power jetnya digedekan, main jet pilot jetnya kecil. Bahkan saya cukup heran ya, saya menggunakan IW34 pilot jetnya sampai cuma 32. Terus
main jetnya itu cuma 110 ya. Itu irit banget kalau dipakai di kota. Sebelumnya 118 itu ternyata businya masih agak hitam. Saya coba 110 udah mulai enak ya, tarikannya enteng bawahnya. Terus pas RPM atas itu tidak takut kekeringan karena power jetnya udah cukup gede. Power jetnya sampai ukuran 70. Biasanya kalau PWK CPO itu ukuran power jetnya itu cuma 10 ya, atau 11,5 12,5 ya, 10 atau 12,5. Nah jadi seperti itu. Kembali ke masalah busi. Nah terus juga busi itu menentukan hole yang digunakan. Misalkan busi yang panas ya, itu busi yang panas itu lebih cocok untuk menggunakan nozzle yang hole-nya lebih sedikit. Mengapa? Karena kalau misalkan gunakan busi lebih panas, itu ruang bakar akan cenderung lebih panas ya. Dan juga kalau hole-nya lebih sedikit, pengkabutannya lebih kasar. Pengkabutan lebih kasar ketika masuk ke ruang bakar, dia akan langsung terurai, lebih mudah terurai. Berbeda dengan busi dingin. Kalau busi dingin itu dia karena ruang bakarnya lebih adem ya, dia membutuhkan pengkabutan yang lebih halus, yang lebih mudah kebakar. Nah, jadi di situ perbedaannya. Dan juga ada keuntungannya hole banyak dibandingkan hole lebih sedikit. Kalau hole lebih banyak, dia performanya akan lebih responsif. Mungkin ada yang berkata kalau misalkan kan 2 tak itu melewatin ruang bilas, lewatin keruk asap itu ngefek. Tapi ya nyatanya tetap ngefek karena lewatin keruk as pun kan dengan kecepatan yang sangat tinggi, jadi nyampe di ruang bakar akan tetap pengkabutannya sempurna, pengkabutannya tetap sama seperti yang keluar dari yang diambil dari karburator. Jadi itu. Jadi pertama, kalau misalkan teman-teman ingin irit dan performa bagus, gunakan busi dingin. Busi dingin iridium. Busi iridium itu bisa pakai IW31 atau IW34. Kalau misalkan IW34 susah, pakai IW31 aja. Itu bisa lah. Kalau misalkan pakai karburator PWL pun juga bisa. Karburator PWL atau PE itu bawaannya itu sudah ada jalur power jet, tapi masih tertutup. Jadi perlu dibawa ke tukang bubut karburator. Jadi itu saya tidak bisa membuatnya secara manual karena ada buat ulirnya untuk tempat power jetnya. Jadi kalau PWL sampai PE itu pakai power jet. Power jet yang pilot jetnya adalah dari Air King. Kalau misalkan PWK itu power jetnya pakai pilot jet Ninja RR yang dipotong. Nah, terus kalau untuk PWK itu sebaiknya gunakan power jet yang pilot jetnya dipotong. Kalau misalkan tetap utuh, itu performa jadi kurang enak ya, karena dia terlalu cepat power jetnya nyala di RPM tengah, padahal dibutuhkannya itu di RPM atas. Ya, jadi seperti itu. Jadi semoga teman-teman tidak salah informasi, tidak salah tangkap. Jadi intinya kalau menggunakan busi, mengetahui busi itu, busi dingin sama busi panas, itu ulir panjangnya sama, itu bisa berbeda ya. Jadi jangan sampai salah informasi, jangan sampai menelan informasi mentah-mentah. Jadi teman-teman juga bisa membuktikan sendiri di online atau di toko bengkel yang terpercaya. Jadi busi dengan ukuran sama itu bisa tingkat head range-nya, skala head range-nya itu bisa berbeda. Jadi sekali lagi, head range-nya bisa berbeda dengan busi yang bentuk dan ukurannya sama. Perbedaannya itu tadi ya. Kalau busi panas BP5ES, contohnya BP5ES, itu dia keramiknya lebih masuk ke dalam ya, lebih palung ya. Jadi kalau terpapar panas keramiknya lebih banyak, dia akan menjebak lebih panas di dalam ruang bakar. Sedangkan kalau busi dingin itu dia lebih dangkal ya. Jadi kena keramiknya lebih sedikit dibanding kalau busi panas. Dan juga kalau busi dingin keuntungannya dia akan lebih aman di RPM tinggi dibanding busi panas. Karena kalau busi dingin itu kalau RPM tinggi itu kan panasnya pasti akan lebih panas kalau dipakai RPM biasa. Kalau lebih panas karena pelepasan panasnya lebih bagus, maka di RPM tinggi akan cenderung lebih aman.
karena sangat jarang sekali terjadi busi dingin kayak iridium IW34 atau IW31 tuh sampai pecah businya karena kekeringan. Itu sangat jarang sekali, saya belum pernah mendengar ya. Tapi kalau misalkan busi BP5ES apalagi ya contohnya, itu banyak sekali terjadi businya pecah. Kalau nggak businya pecah ya ngejim karena kepanasan, oli sampingnya udah nggak sanggup melumasi. Ya mungkin seperti itu yang bisa saya kasih gambaran ya. Oh ya, satu lagi, terus juga busi iridium, kalau misalkan teman-teman mengukurnya itu dari sudut pandang penghantaran listrik lebih bagus, nah ternyata busi itu lebih kompleks ya. Maksudnya itu tidak hanya mengandalkan penghantaran listrik lebih bagus maka performa lebih bagus, itu belum tentu. Karena pertama, contohnya kayak iridium itu padahal penghantaran listrik itu tidak masuk ke 5 terbesar ya. Paling bagus tuh perak atau silver, di bawahnya yang nomor 2 adalah tembaga. Nah, busi B9ECS ini itu adalah busi tembaga. Busi tembaga dia karena tidak sekuat, setahan seperti busi iridium, makanya dia dibuatnya itu silinder, elektrodanya dibuat silinder ya. Berbeda kayak iridium atau platina. Jadi BR8 EGP itu kan platina ya. Itu bisa dibuat runcing karena dia lebih resisten terhadap suhu ekstrim, sehingga bisa dibuat runcing. Kalau dibuat runcing berarti dia terpusat ya, listriknya akan lebih terpusat, percikan listriknya lebih terpusat, maka pembakarannya akan lebih optimal, lebih maksimal ya. Jadi kalau busi iridium apalagi ya, karena dia lebih kuat dibandingkan sama platina nikel, makanya busi iridium lebih mahal, cocok untuk balap. Itu maka dia akan lebih bagus performanya. Dia akan lebih terpusat. Kalau terpusat dia listriknya akan lebih tebal ya, dibanding dengan yang silinder ini karena bukan runcing ya, karena datar ya. Jadi dia menyebar listriknya, jadi nggak terlalu gede. Jadi ibarat kayak kaca pembesar gitu. Kalau semakin kita jauhkan semakin teruncing, di bagian yang teruncing itu akan kebakar ya. Nah, terus kalau misalkan semakin mendekat semakin melebar, panasnya tidak sepanas pas lagi runcing. Jadi itu analoginya seperti itu yang menurut saya bisa dikaitkan. Oke, mungkin informasi tentang busi dan juga memilih hole-nya itu juga bisa jadi gambaran buat teman-teman. Kalau misalkan ada kesalahan informasi atau teman-teman ada masukan, bisa tolong share di kolom komentar. Semoga waktu teman-teman juga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikut.